Nah, ya terus. Duduk rapi. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Yes. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Ya, pada hari ini kita belajar tentang tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Untuk kita sekarang belajar IPAS. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya, siapa yang biasa memimpin doa? Siapa yang biasa memimpin doa? Ayo maju, ayo majulah. Ya. Doa sebelum belajar kita harus baca doa terlebih dahulu. Ayo, ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Ya. Ya, sekarang kita berdoa sudah. Keselamatan kita datang sekolah. Ya, hari ini siapa yang nggak hadir anak-anak? Kemana? Sofia. Iya, Sofia mana sakit? Ya. Nah, sekarang kita mulai belajar tentang bagian tubuh dan fungsi. Yaitu kita belajar tentang IPAS. Apa kepanjangan IPAS? Ilmu pengetahuan alam dan sosial. Iya, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tentang tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita sudah mempelajari tentang bagian-bagian tumbuh. Bagian-bagian tumbuh, kamu sudah ngerti apa tumbuh-tumbuhan itu? Nah, tumbuh-tumbuhan itu yang tumbuh di sekitar kita, di lingkungan rumah, di kebun, di lingkungan sekolah. Tumbuh-tumbuhan itu terbagi atas dua. Satu, tumbuhan lunak. Dua, tumbuhan keras. Yang tumbuhan keras, anak-anak apa misalnya? Pohon durian. Pohon apa lagi? Alpukat. Apa lagi? Jambu air. Apa lagi? Iya, banyak sekali ya. Itu yang dinamakan pohon yang keras ya. Nah, pohon yang lunak adalah apa misalnya? Sayur-sayuran misalnya apa? Bayam. Apa lagi? Kangkung. Apa lagi? Padi. Apa lagi? Jagung. Nah, itu tumbuh-tumbuhan yang lunak, yang berakar serabut. Nah, sekarang Ibu akan menerangkan tentang bagian-bagian tumbuhan sudah tadi. Nah, fungsi akar ada berapa? Fungsi akar ada 5. 1, untuk menyerap air. 2, untuk
menunjang dan memperoleh makanan atau tumbuhan. Yang ketiga apa? Pada beberapa jenis tumbuhan berperan untuk akar untuk menyampaikan sebagai aspirasi makanan. Yang keempat apa? Pada tumbuhan, ayo. Pada tumbuhan tertentu akar yang berperan sebagai tempat penyimpanan makanan atau sebagai alat perkembangbiakan negatif apa? Vegetatif. Ya. Yang kelima apa? Akar sebagai alat pemesan pada tumbuhan. Nah, sekarang akar itu ada dua macam. Apa? Akar serabut, akar tunjang. Akar tunjang itu yang berada di pohon-pohon yang keras. Akar serabut yang ada pada tanaman yang lunak atau tumbuh-tumbuhan yang lunak. Seperti apa tadi? Misalnya, ya, ini Ibu contohkan. Ya, ini yang berakar tunjang, yaitu misalnya doreng. Ya, yang berakar serabut misalnya bayam atau rumput. Rumput juga tanaman. Ya, karena dia diciptakan oleh Allah juga. Rumput itu jangan sembarang dibabat atau dimatikan, karena rumput itu juga tanaman ya milik Allah. Ya, itu masalah akar. Ya, kalau pohon tidak ada akar, tidak bisa hidup. Ya, tidak dapat memberikan makanan, karena akar itu menyerap zat-zat makanan untuk diberikan kepada batang, lagi daun, bunga, dan buah. Nah, itu akar itu untuk menyalurkan sari-sari makanan atau zat-zat makanan untuk diberikan oleh kepada batang, daun, buah, dan bunga dan buah. Nah, itu sekarang itu fungsi dari akar. Ada 5, ya, ada 5 fungsi akar tadi. Ya, sekarang Ibu terangkan tentang fungsi batang. Ya, fungsi batang ada berapa? Ada 4. Ya, 1 apa? Kegunaan batang adalah sebagai berikut. Apa? 1, mengangkut air dan mineral. Ya, mengangkut air dan mineral dari akar, daun, buah, dan bunga. Nah, berarti batang itu besar fungsinya. Ya, besar fungsinya. Hampir sama dengan akar tadi. Kalau akar mengirim zat-zat makanan, tapi kalau batang apa? Menyalurkan air atau apa? Atau mineral, ya. Iya, bagi buah, bunga, batang atau daun. 2, pengangkut apa? Zat makanan dari apa? Dari daun ke akar. Tapi dari daun medun ke akar, turun ke akar. Akar ngirim juga makanan ke atas, batang ke daun, ke bunga, ke buah. Yang ketiga apa? Tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Nah, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Batang di sekeliling sekolah kita ada nggak batang yang berbuah? Ada. Apa misalnya? Jambu pokat dan jambu apa? Air, markisa, sirsak gitu ya. Itu. Yang keempat apa? Tempat penyimpanan cadangan makanan seperti ada kentang. Nah,
kentang itu buahnya di bawah, ya, karena dia menyimpan air. Dia bertahannya lebih lama kalau kentang itu, ya. Ya, karena apa? Banyak air, mengandung airnya. Ya, karena kentang itu banyak mengandung air, apalagi kentang, wortel, apalagi tebu itu di atas, apalagi umbi-umbian itu menyerap air dari bawah atau dari umbinya. Kalau buah di atas, kalau umbi di bawah. Karena apa? Umbi itu ya keluarnya dari akar, ya, dari akar. Nah, fungsinya batang. Ya, sekarang fungsi akar sudah, fungsi batang sudah. Sekarang ibu terangkan tentang fungsi buah. Ya, buah adalah buah yang berguna bagi tumbuh bagi kita, kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita makan apa sehari-harinya? Makan buah tomat, apalagi? Buah apa lagi? Jeruk, apalagi? Nanas, pisang, banyak. Nah, tomat tadi banyak mengandung vitamin apa? Vitamin C. Untuk apa vitamin C? Mencegah sariawan, bibir pecah-pecah, tenggorokan kering, apalagi gusi bengkak. Karena apa? Itu kita kurang memakan makanan yang rasanya masam atau buah-buahan, ya. Karena itu kita setiap hari harus mengkonsumsi buah-buahan itu banyak mengandung air. Air itu apa? Mineral. Kalau tubuh kita kekurangan mineral, kita akan menjadi lemes atau lesu, tidak ada tenaga. Setiap hari kita memperoleh air, ya, harus banyak minum air sebanyak 4 liter. Dari buah-buahan sudah banyak kita mendapatkan air atau mineral. Makanya harus setiap hari walaupun sedikit kita harus makan buah-buahan, karena buah-buahan itu sangat penting bagi siapa? Bagi tubuh kita. Bagi tubuh kita. Itu sama fungsinya kalau batang atau tumbuh-tumbuhan, dia harus banyak banyak makan air atau meresap mengisap air, karena dia akar tadi menyebarkan, ya, asumsi makanan ke batang, ke daun, ke bunga dan ke buah, ya. Makanya bukan manusia saja yang memerlukan air, tapi tumbuh-tumbuhan juga sangat memerlukan air. Karena itu kalau kita kekurangan air, badan kita menjadi kurus, lemes, ya, lesu, tidak ada gairah, tidak ada gairah untuk semangat, ya, belajar atau semangat, ya, untuk masa depan kita. Kalau kita kekurangan air, makanya kalau kita ada air harus dihemati. Jangan kalau ada air dibuang-buang saja, karena pada hari ini kita kekurangan air karena musim kemarau. Juga tanaman-tanaman kita, ya, kalau dia kelihatannya layu, harus kita segera kasih air supaya dia menjadi segar kembali, ya, menjadi segar kembali. Ya, selanjutnya ibu akan menerangkan tentang daun, ya. Tanaman itu harus mempunyai daun, pasti ada daun. Ya, fungsi daun ada berapa? Ada 4. 1. Tempat berlangsungnya fotosintesis, ya. Yang kedua apa? Mengambil gas karbon dioksida atau CO2 yang digunakan sebagai sumber bahan makanan, ya, bahan baku, ya.
tumbuhan yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari, ya, CO2, ya. Makanya ya kalau kita hidup dengan air, tumbuh-tumbuhan juga memerlukan air. Tidak ada bedanya kita dengan tumbuh-tumbuhan. Kalau manusia punya akal, punya pikiran, punya mata, punya telinga, tapi kalau tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, dia hanya ada ya, ada telinga juga, ada bakar, ada batang juga ya. Tumbuh-tumbuhan, kalau kita manusia tidak ada batang karena kita membutuhkan tubuh manusia ya. Makanya kita harus tumbuh-tumbuhan itu disayangi, jangan sembarangan ya. Kita jangan sembarangan membunuh tumbuh-tumbuhan karena tumbuh-tumbuhan itu ciptaan Allah juga, ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Yang ketiga apa? Fungsi daun mengatur penggunaan air atau transposisi ya. Transposisi. Apa transposisi itu? Apa transposisi itu? Pernapasan. Pengatur penguapan ya, menguap air itu ya untuk daunnya nada ke atas. Karena apa? Daun menada ke atas berarti meminta kepada Allah ya. Daun juga berdoa ya. Daun tidak ada yang terpuruk, semuanya daun telentang. Karena apa? Daun itu juga meminta kepada Allah, minta hujan, minta vitamin, minta mineral ya. Daun juga itu tumbuh-tumbuhan juga ngerti ya, apalagi kita manusia ya, harus banyak tawakal kepada Allah. Yang keempat apa? Pernapasan respirasi tumbuhan. Nah, respirasi tumbuhan. Karena apa? Tumbuhan itu banyak mengandung air ya. Serat-seratnya itu dalam akar. Kalau akarnya akar serabut banyak menyerap air. Kalau akar tunjang dia menahan tanah ya, supaya pohon yang besar jadi tidak cepat roboh atau ambruk. Apa perbedaan akar serabut dengan akar tunjang dalam tumbuh-tumbuhan? Di tumbuh-tumbuhan kita apa perbedaannya? Akar serabut dengan akar tunjang. Kalau akar tunjang ya, akar tunjang dia menahan tanah ya, menahan tanah, jangan sampai pohon kita itu cepat ambruk atau roboh. Kalau akar serabut dia banyak menyerap air untuk diantarkan ke batang, daun, buah, bunga ya. Ya itu daun. Sekarang daun itu banyak gunanya, terutama daun sirih, banyak obat, banyak manfaatnya. Daun sirih itu banyak obat ya, obat sakit mata bisa ya. Obat sakit mata bisa daun itu. Nah, kalau kita menanam tanaman harus kita pelihara dengan baik ya. Jangan sampai sembarangan kita menanam tanaman itu dengan baik, dengan ikhlas, dengan ridho, dirawat dengan baik supaya dia tumbuh dengan subur ya. Tidak kita menanam tanaman itu, tumbuh-tumbuhan itu sembarangan lain ya. Sama kita dengan manusia. Nah, manusia itu harus ya, ada apa? Ada makanan, ada apa lagi? Ada air, ada udara ya. Kalau kita tidak bisa menghirup udara, berarti kita manusia itu pasti mati. Begitu juga tanaman ya, begitu juga tumbuh-tumbuhan yang kita pelihara harus dengan baik, ikhlas, ridho ya. Tumbuhan itu menjadi berkembang, menjadi subur, menjadi ya, berkembang biak ya. Kalau berbuah yang lebat ya, kalau berbunga yang benar, yang apik ya. Nah, sekarang diterangkan tentang fungsi
bunga, ya, fungsi bunga. Nah, bunga ada 3 fungsi bunga, ya. Sekarang Ibu contohkan. Ada 2 macam bunga, ya. Bunga yang di dalam pot yang ada airnya dan bunga yang tidak ada airnya. Apa perbedaan kedua-dua bunga ini? Perbedaannya apa? Kalau bunga di dalam air dia banyak ada zat makanan. Kalau bunga yang tidak ada airnya dia menjadi layu, ya, karena tidak ada zat makanan atau zat air yang diperlukan bunga tadi. Apa bedanya? Persamaannya apa? Apa persamaannya, Mel? Apa persamaannya kedua kembang ini? Persamaannya apa? Persamaannya adalah sama-sama kembang, sama-sama hidup, sama-sama mau berkembang biak. Bunga itu ada serbuk, kelopak bunga atau sari bunga, ya. Itu ada sari bunga, ada kelopak bunga, ada. Nah, ini ada perbedaan dan ada kesamaannya, ya. Itu tentang bunga, ya. Kenapa bunga itu? Siapa yang menanam bunga di rumah? Siapa yang menanam bunga di rumah? Iya, yang menanam bunga di rumah itu diurus dengan baik, dengan benar. Jangan dibiarkan bunga kita layu, ya. Layu karena apa? Kurang zat makanan atau nutrisinya, ya. Apa itu? Kembang harus kita rawat, harus kita jaga dengan baik, sama kita merawat tumbuh-tumbuhan yang lain. Makanya kalau kita menanam tanaman harus kita urus, harus kita doakan, ya. Semoga kembang kita itu tumbuh dengan subur, baik, ya. Bisa dimanfaatkan kita sehari-hari kembang itu. Fungsi akar sudah, fungsi batang sudah, fungsi daun sudah, fungsi bunga sudah. Nah, sekarang Ibu kasih soal PKPD, ya. Oh, itu. Sekarang kasih soal, kamu jawab soal yang diberikan di kelompok, ya, secara berkelompok, ya. Jawabnya sama-sama secara berkelompok. Nih, dulu, ya. Satu kelompok 3 orang, kita jawab sama-sama, ya. Jawablah kelompoknya masing-masing dengan benar apa yang tentang Ibu terangkan tadi. Setelah jawabannya, kalau kamu perhatikan bisa menjawab soal-soal tadi, ya, dengan baik, ya. Itu, ya, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh, dengan baik, ya. Apa yang ada di dalam Ibu terang tadi mata pelajaran atau tentang tumbuh-tumbuhan yang kita pelajari tadi. Makanya harus kalau Ibu terangkan harus diperhatikan supaya bisa menjawab soal-soal yang diberikan Ibu guru. Nah, jawablah yang baik, secara kelompok, ya. Jawabnya bukan mulut tapi tangan yang jawabnya, ya. Ya, jawab. Sudah dijawab soalnya? Ya, baiklah. Sekarang soalnya pekerjaan kamu dikumpul. Yuk, kumpul meja B. Kumpul meja B. Ya, kumpulan. Nah, ini mah ayo ini. Nah,
Bagus semua jawabannya. Alhamdulillah ya. Yang mana yang Ibu terangkan tadi sudah kamu serap, sudah kamu terima dengan baik ya. Alhamdulillah. Kita Oke. ya, tentang pelajaran Ibu terangkan tadi apa sih yang kamu terima? Ilmu, apalagi? Pengetahuan, bagus ya. Itu senang gak pelajaran tadi? Nah, kalau senang ya, Ibu ucapkan terima kasih banyak karena apa? Kamu sudah mengikuti pelajaran yang Ibu terangkan tadi. Alhamdulillah, syukur ya. Yang lain kali kamu harus meningkatkan cara belajarnya dengan baik. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.